Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang pada video saya kali ini. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf apabila dalam pembawaan materi hari ini ada kesalahan kecil maupun besar. Selanjutnya pada hari ini saya akan membahas mengenai sebuah materi pada bab 5 mengenai reaksi redoks. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa reaksi redoks ini diambil dari dua kata, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah penambahan elektron pada sebuah molekul, atom, atau ion. Dan sebaliknya, oksidasi menjelaskan pelepasan elektron pada sebuah molekul, atom, atau ion. Jadi, teman-teman sekalian, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa reaksi oksidasi adalah perubahan bilangan Bilox pada sebuah reaksi kimia. Adapun contohnya, ketika H2 atau hidrogen ditambah dengan fluorin atau F2, maka akan ditemukan hasil bahwa H2 tambah F2 sama dengan 2HF. Mengapa demikian? Mengapa bisa menghasilkan demikian? Karena reduksinya kita mencari satu persatu. Reduksinya ketika F2 tambah 2E minus sama dengan 2F minus. Itu untuk reduksinya. Dan oksidasinya H2 sama dengan 2H plus tambah 2E minus. Karena kita garis bawahi tadi bahwa reduksi adalah penambahan elektron, sedangkan oksidasi adalah pelepasan atau pengurangan elektron pada sebuah atom, molekul, atau ion. Lalu setelah kita mendapatkan hasil reduksi dan oksidasinya, tinggal kita gabungkan H2 sama dengan 2H plus tambah 2E minus. Di bawahnya digabungkan dengan F2 tambah 2E minus sama dengan 2F minus. Maka akan menghasilkan H2 tambah F2 sama dengan 2H plus tambah 2F minus. Ingat, 2H plus tambah 2F minus. Lalu hasil akhirnya akan ditemukan bahwa H2 tambah F2 sama dengan 2H plus tambah 2F minus sama dengan 2HF. Masih banyak contoh-contoh lain mengenai contoh reaksi redoks ini. Akan tetapi pada hari ini kita bahas yang tadi saja, satu pembahasan tadi saja. Selanjutnya kita beralih pada apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi, sesuai yang kita singgung pada pembahasan atau penjelasan tentang redoks tadi. Sesuai pengertian redoks, redoks adalah perubahan bilangan oksidasi pada sebuah reaksi kimia. Jadi teman-teman, bilangan oksidasi adalah muatan pada sebuah unsur baik terikat maupun dalam unsur bebas yang membentuk sebuah senyawa. Jadi, bilangan oksidasi ini memiliki fungsi untuk menentukan mana yang dimaksud dengan redoks dan bukan redoks atau non redoks. Jadi teman-teman sekalian, cara menentukannya ada contoh pada di samping ini. Contohnya yaitu pada contohnya di samping ini.
Dan contoh ini merupakan contoh konkretnya atau cara menentukannya secara mudah dan membedakan mana yang redoks dan mana yang bukan redoks. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui bilangan oksidasinya, kita mungkin masih bingung. Redoks itu terjadi kapan dan di mana? Redoks ini terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Banyak contohnya. Contohnya ketika kita mengupas sebuah apel dan kita menaruhnya di tempat terbuka selama 3 hari, maka akan terjadi yang namanya pembusukan. Hal inilah yang disebut dengan reduksi dan oksidasi, atau yang mempengaruhi terjadinya reduksi dan oksidasi tersebut. Adapun pada contohnya di tubuh kita, ketika terjadi yang namanya penuaan, itu juga masuk ke dalam contoh reaksi oksidasi atau reduksi dan oksidasi. Dan ada contohnya ketika kita melihat yang namanya logam yang mengalami perkaratan. Logam ini mengalami perkaratan akibat yang namanya udara dan air. Contohnya ada di samping sini. Dan ketika logam atau besi atau terkena air dan udara, maka akan terjadinya karat besi. Jadi teman-teman, mungkin sekian video yang dapat saya bawakan, dan semoga pandemi atau virus berbahaya pada yang kita alami atau yang sedang diusahakan untuk dihilangkan dari Indonesia agar cepat berakhir, dan semoga teman-temanku sekalian dapat menjaga kesehatan dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.